Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Cirebon Kota pada Rabu 20 Agustus 2025. Kedatangannya disambut langsung oleh Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, Wakapolres Cirebon Kota Kompol Dede Kasmadi, Kasihhumas AKP M. Haris Hermanto, beserta jajaran pejabat utama Polres Cirebon lainnya. Usai memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Cirebon Kota, Kapolda Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan, selain memberikan arahan juga kehadirannya untuk memberikan motivasi kepada seluruh personel. Pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, serta peningkatan pelayanan publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Jenderal Bintang 2 ini, ada 3 tugas pokok yang ditekankan, yakni menciptakan fungsi Kamtibmas, melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum. Namun di luar itu, lanjut Kapolda, Polri juga berperan aktif mendukung program-program pemerintah. Polri dalam hal ini Polda Jabar turut membantu ketahanan pangan, membantu dalam memberikan atau melaksanakan makan gizi gratis bagi para penerima manfaat. Polri juga mengupayakan membantu rekan-rekan yang terkena PHK. Selain itu, kata Irjen Pol Rudi, program terbaru yang digulirkan adalah Gerakan Pasar Murah. Kapolda menambahkan, saat ini Polda Jabar sudah memiliki 33 dapur MBG yang diharapkan bisa terus berkontribusi untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat. Kapolda Jabar menerangkan, dirinya juga menyerap aspirasi dari jajaran Polres Cirebon Kota terkait kondisi markas komando, pembinaan personel, hingga fasilitas pendukung lainnya. Ini suatu kesempatan yang luar biasa dan saya manfaatkan untuk memberikan arahan kepada semuanya tentang apa yang harus dilakukan. Tugas-tugas pokok ini menjadi suatu utama yang harus dikerjakan, bagaimana menciptakan fungsi Kamtibmas, ya, bagaimana melayani masyarakat dan bagaimana mereka bisa melakukan penegakan hukum. Tidak itu saja, tadi salah materinya adalah kita menyampaikan program-program nawacitanya pemerintah, ya, bahwa Polri, Polda Jabar itu membantu dalam ketahanan pangan, ya, membantu dalam memberikan atau melaksanakan makan bergizi gratis bagi para penerima manfaat. Kemudian kita juga mengupayakan membantu rekan-rekan yang terkena PHK, dan yang terbaru adalah kita membantu untuk pengadaan pasar murah, gerakan pangan murah, di mana kita akan menjamin pasokan itu ada di masyarakat dan stabilitas harganya. Tentunya saya juga menyerap masukan tentang bagaimana kondisi Mako, ya, markas Polres, masukan tentang pembinaan, dan semuanya saya menerima masukan daripada personel. Itu mungkin dari kedatangan kami. Usai melakukan kunjungan ke Mako Polres Cirebon Kota, Irjen Pol Rudi Setiawan bersama rombongan menuju gedung Ekspusdiklat PRI yang akan dijadikan gedung kantor baru Mako Polres Cirebon Kota. Di Mako Polres Cirebon Kota, Kapolda Jabar juga menyerahkan sejumlah beberapa unit sepeda operasional, alat komunikasi, dan sembako kepada personel Polres Cirebon Kota. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2025 sebagai bentuk refleksi sejarah institusi dan penguatan jiwa nasionalisme. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 21 Agustus 2025. Upacara dipimpin oleh Wakil Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol Ramdhani Hidayat dan diikuti oleh jajaran perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara, dan tamtama hingga PNS pada Satker Mabes Polri. Mengusung tema dengan semangat juang Polri untuk masyarakat menuju Indonesia Maju, rangkaian upacara diawali dengan penghormatan pasukan, laporan komandan upacara, pembacaan sejarah singkat Polri, hingga pembacaan teks proklamasi polisi oleh Inspektur Upacara Irjen Pol Ramdhani Hidayat. Tentu
tentang upacara Hari Juang. Hari Juang Polri. Tadi rekan-rekan sudah dengar sendiri keberanian Kapolri menyampaikan pada tanggal 21 Agustus 45 dijadikan sebagai Hari Juang dan berlaku pada awal 2024 tahun kemarin. Dan sekarang tahun kedua. Bukan hanya sekedar upacara, rekan-rekan. Rekan-rekan polisi ini tidak bisa berkembang begitu saja tanpa tahu sejarahnya. Pak Karno menyampaikan jangan tinggalkan sejarah. Sejarah itu ibaratnya spion kita. Kita naik mobil, itulah spion kita, sejarah, masa lalu kita. Tantangannya apa? Di depan. Di cermin di kaca depan ini. Kita tidak akan bisa maju, bisa belok kanan, bisa belok kiri, berhenti tanpa lihat spion. Kalau nggak lihat spion, rekan-rekan pasti ditabrak kanan, tabrak kiri, keserempet, dan lain-lain. Karena itu pentingnya sejarah. Dalam sejarah singkat yang dibacakan, Hari Juang Polri merujuk peristiwa bersejarah pada 21 Agustus tahun 1945 di Surabaya. Saat Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin dan 250 anggota polisi istimewa berkumpul menyatakan kesiapan dan kesetiaan kepada negara Republik Indonesia. Naskah proklamasi polisi dibacakan Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin di bawah kibaran bendera merah putih, tepat di halaman depan markas polisi istimewa yang saat ini dikenal menjadi Sekolah Saint Louis di Jalan Polisi Istimewa, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejak saat itu, polisi aktif dalam perjuangan kemerdekaan, seperti mengambil senjata tentara perang, mendukung pejuang, dan ikut serta dalam pertempuran, termasuk peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Untuk menghargai peristiwa bersejarah tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat keputusan nomor 95/1/2024 tentang Hari Juang Polri pada 22 Januari 2024 dan menetapkan tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Juang Polri. Ingat, Bayangkara itu adalah rohnya, penyemangat kita. Rekan-rekan tidak akan hadir di sini kalau tidak punya semangat untuk melaksanakan kegiatan itu. Tidak hanya asal berdiri, upacara, hormat, tidak. Tapi rekan-rekan harus bisa memaknai apa sih. Karena itu rekan-rekan jangan tinggalkan sejarah. Sekali-kali datang ke museum, tengok. Itu bukan pajangan untuk aksi-aksi yang tidak. Tapi itulah cermin kita. Cermin perjuangan dari masa ke masa, mulai perjuangan merebut kemerdekaan sampai sekarang. Itulah cermin kita. Upacara peringatan Hari Juang Polri bukan sekedar seremonial, melainkan momentum refleksi sejarah dan penguatan jiwa nasionalisme, serta pengimplementasian Tribrata dan Catur Prasetya dalam tugas sehari-hari sebagai pelayan untuk masyarakat dan negara Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Polres Kutai Kartanegara melaksanakan upacara pelantikan jabatan Kasat Binmas dan serah terima jabatan atau sertijab 8 Kapolsek jajaran. Acara yang berlangsung di halaman Mapolres Kutai Kartanegara digelar pada Rabu 20 Agustus 2025. Upacara pelantikan Kasat Binmas dan Sertijab 8 Kapolsek ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Kutai Kartanegara, Kompol M. Aldi Harjasatya,
dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama serta seluruh personel. Dalam upacara tersebut, sejumlah pejabat resmi berganti tugas untuk mengemban amanah baru di wilayah masing-masing. Di antaranya adalah Kapolsek Kenohan kini dijabat oleh AKP Giri Pratiwo, Kapolsek Muarawis oleh Ibtu Al-Anas, dan Kapolsek Kota Bangun oleh Ibtu Asnan Rusmawan. Sertijab ini juga menyentuh posisi Kapolsek Lowakulu, Kapolsek Sebulu, Kapolsek Kembang Janggut, Kapolsek Tenggarong Seberang, dan Kapolsek Anggana. Selain itu, jabatan Kasat Binmas Polres Kutai Kartanegara dikukuhkan kepada AKP Sukardi. Wakapolres Kutai Kartanegara menegaskan bahwa mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang wajar dalam rangka dinamika organisasi, pembinaan karir, serta peningkatan kinerja. Pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan tugas dengan profesional, serta menghadirkan inovasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayahnya. Mutasi bukan hanya sekedar pergantian jabatan, melainkan juga momentum untuk memperkuat etos kerja. Kompol M. Aldi Harjasatya berharap para pejabat yang baru dapat mewujudkan Polri yang presisi, yakni institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparan. Selain itu, Wakapolres juga berpesan agar seluruh personel Polres Kutai Kartanegara untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan Kamtibmas dan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Upacara pelantikan dan sertijab ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, menjadi simbol soliditas di tubuh Polres Kutai Kartanegara. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dan kinerja yang lebih optimal dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.